Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, sahabat Nudira Talk. Alhamdulillah sampai kepada episode 17 dari Nudira Talk ya, yang setiap hari Selasa jam 8 malam di YouTube channel Nudira Center. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, ini Mas Ashad Arifin ya, dari Malang, Jawa Timur. Ya, beliau adalah contoh petani ya, yang pun dan komoditasnya juga unik ya, komoditasnya ubi jalar ya. Beliau bertani, kemudian juga menjadi penangkar benih atau bibit ubi ya, sudah bersertifikat juga, kemudian juga sebagai eksportir ubi jalar ya. Baik, Mas Ashad Arifin, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik, Pak Nur. Alhamdulillah. Di Jawa Timur aman ya, di Malang? Alhamdulillah aman Pak Nur. Aman ya, jauh dari Gunung Semeru. Alhamdulillah aman. Ya baik, saya panggil Mas Arif ya biasanya ya. Baik ya, Mas Arif. Nah, Mas Arif gimana ceritanya nih bisa tertarik ke bisnis ubi jalar ya? Kenapa nggak yang biasanya kan orang yang mahal-mahal gitu, ini ke ubi jalar? Silakan Mas Arif. Terima kasih Pak Nur atas waktu dan kesempatannya. Saya akan cerita sedikit tentang kenapa kok memilih ubi jalar, kenapa nggak yang lain gitu kan? Pertanyaan Pak Nur, kenapa nggak yang lain? Ubi jalar ini jarang disentuh Pak Nur, jadi banyak orang yang menyepelekan. Bahkan ada beberapa kontrak yang di pabrik atau dimanapun itu kadang kalau pas murah kadang nggak dia ambil Pak Nur. Jadi kadang kasihan sama petani. Berangkat dari situlah kita membantu petani untuk menjembatani ke pabrik, ke eksportir atau ke supermarket. Di sini kita memang fungsinya untuk menjembatani, karena kalau keuntungan nanti berapapun nanti diterima aja gitu Pak Nur. Jadi yang pasti kita membantu aja, membantu petani mencarikan pasar, kita jembatani, kita ajari, kita datangkan Balit Kabi untuk penelitian, seperti itu Pak Nur. Jadi berangkatnya memang dari kepedulian untuk masyarakat atau petani. Jadi harus ada yang di depan Pak Nur untuk bicara. Alhamdulillah. Itu tadi disebut mungkin sahabat Nudira belum paham apa itu Balit Kabi itu disebut. Baik, Balit Kabi adalah Balai Penelitian Kacang dan Umbi-umbian, satu-satunya dari Kementan yang ada di Malang. Jadi beliau yang melepas varietas ubi jalar kacang atau umbi-umbian itu Balit Kabi yang melepas. Balit Kabi, salah satu lembaga penelitian di bawah Kementerian Pertanian ya, Balai Penelitian Kacang dan Ubi yang ada di Malang ya. Baik, kemudian jadi sekarang yang dibisniskan tuh apanya dari ubi ini Mas Arif? Yang jual ya Pak Nur ya? Yang di bisnis ya, yang jadi bisnis ya, yang jadi peroleh pendapatan dari situ, dari apanya? Jadi lakukan apa saja berkaitan dengan ubi ini, Mas Arif? Baik, jadi ubi ini semua bisa terserap Pak Nur. Jadi sampai daun dibikin teh, terus gagangnya atau batangnya bisa dijadikan bibit ulang atau dijadikan untuk sakit perut itu bisa Pak, karena insulinnya tinggi, getahnya itu. Ya. Pengobatan istilahnya, tapi yang ungu ya, yang antioksidannya tinggi. Terus umbinya yang sangat bermanfaat yaitu di pori-porinya, bukan di umbinya tapi yang banyak di pori-porinya umbi. Jadi setelah dikupas kulit, bawahnya kulit itu ada pori-pori, itu yang lebih banyak manfaatnya Pak. Nah, oke, selain ubinya sendiri ya? Ya benar, kalau ubinya sendiri kita memang udah siapkan pasar yaitu ekspor, supermarket, sub-ekspor, sama kita punya kuota di beberapa pabrik di Indonesia Pak Nur. Luar biasa ya. Kemudian ada jenis-jenisnya, jenis apa saja itu dan spesifikasinya seperti apa tuh Mas Arif yang ubi di bisniskan ini? Baik,
Jadi yang terutama ini kan Cilembu masih mendominasi Cilembu. Cilembu ya. Yang kedua apa nama ayam murasaki atau ungu ayam murasaki. Murasagi ya, murasagi atau ubi ungu. Ya, ubi ungu. Jadi ada yang Beni Azuma atau ubi oren, kulit merah dalamnya oren. Terus ada yang namanya Asep putih. Nah, ini ada kelas-kelasnya tersendiri Pak Nur. Jadi kalau kelas ekspor memang kulitnya harus mulus, harus nggak boleh kecangkul, nggak boleh ada cacat, nggak boleh ada boleng. Jadi harus benar-benar mulus karena dijualnya itu di supermarket atau meskipun di luar negeri di Padang kan, di supermarket. Jadi yang diutamakan kulitnya. Kalau rasa mungkin keberapa gitu Pak Nur. Iya, jadi kulitnya harus tampak kelihatan menarik, bagus gitu ya. Benar. Jadi untuk supaya bagus itu sesudah dipanen ubi itu bagaimana prosesnya, Pak? Baik. Jadi kita udah menemukan metode. Jadi kita ke lahan itu udah bawa kerat Pak Nur. Jadi kita udah bawa kerat, kita udah sortir di lahan itu. Pas panen itu kita pilihin yang spek, yang masuk spek ya. Jadi speknya ekspor itu di 100 gram sampai 250 gram. 250 gram sampai 400 gram. Nah, seperti itu Pak Nur. Jadi kita udah pilah nih. Langsung di grading di lahan ya. Benar. Dikelompokkan. Dikelompokkan. Nanti kalau masuk ke gudang, kita tetap grading lagi. Karena kan belum tahu nih, karena kecampur tanah. Jadi harus dicuci Pak Nur. Jadi terus dicuci ya. Lagi. Benar, dicuci. Pakai mesin atau pakai tangan atau gimana nyucinya? Kita pakai mesin untuk mungkin apa ya, kayak cuci mobil motor gitu loh Pak. Pakai steam gitu, steam. Pakai steam ya, pakai steam. Oke. Ya. Dicuci. Jadi benar-benar tanahnya nggak boleh ada sama sekali gitu ya. Iya, benar, nggak boleh bersih sama sekali. Tapi nggak rusak ubinya tuh disemprot sama steam gitu. Sebetulnya ya kalau selama ini memang kita belum menemukan yang lain. Kalau selama ini yang pasti nggak boleh tenaganya terlalu kenceng Pak Nur. Jadi harus pas ya, harus pas. Ya, benar. Kalau kelebihan dia bisa luka ya. Cacat ya. Kalau kurang kencang juga tanahnya nggak mau lepas ya. Nggak mau lepas, bener Pak. Ya. Oke. Nah kemudian dia sesudah itu kan basah, sudah dicuci, dikeringkannya pakai apa? Kita pakai rak. Kita bikin rak-rak. Jadi disusun di rak, itu diangin-angin ya. Diangin-angin. Jadi di situ ada kayak ayakan pasir gitu Pak Nur, yang lubangnya kecil-kecil, ditaruh rak. Jadi kita sistemnya kayak orang belanja di mall gitu. Jadi milihin yang udah kering Pak Nur, ditaruh. Udah kering. Oke. Ya, sambil ditiriskan ya di situ ya. Sambil ditiriskan, bener Pak Nur. Ya. Kemudian baru dikemas masing-masing kelompok itu. Benar. Ya, biasanya kalau yang untuk ekspor kemasnya pakai apa, Pak Mas Arief? Sementara ini permintaan memang kadang pakai kardus ya, yang 20 kiloan. Jadi ada lubang-lubangnya bulat-bulat. Jadi untuk angin ya. Jadi biar ada sirkulasi udara di situ, kita pakai box 20 kiloan. 20 kiloan ya dikemas itu. Oke, kalau yang buat ke supermarket atau lokal kemasannya pakai apa biasanya? Biasanya kita kan pakai plastik biasa Pak Nur, plastik. Terus kalau misalnya gudangnya mintanya di krat, ya kita kirimnya per krat gitu Pak. Ya. Kemudian permintaan untuk ekspor jenisnya sama yang lokal, yang disukainya sama nggak atau beda tuh Mas Arief? Baik, jadi fungsi saya akhirnya di sini Pak Nur. Jadi saya mempersamakan yang kayak ayam murasaki, Beni Azuma dan yang lain itu saya carikan di Balet Kapi yang varietasnya ada 36 varietas Pak. 36 varietas. 36 varietas yang dilepas. Jadi semua yang ada di Indonesia itu sebetulnya Balet Kapi udah punya Pak Nur. Tinggal kandungan atau keperluannya seperti apa. Kita bisa pilih itu ya. Kita pilih. Sebetulnya pabrik itu kan, atau market ya, atau ekspor itu kan belum
paham tentang apa yang diteliti oleh Balit Kabi, Pak. Kabi, ya. Oh ya, baik. Oh, jadi Mas Arief ini sangat dekat ya dan bisa mengakses hasil-hasil penelitian di Balit Kabi begitu ya? Benar sekali. Saya diminta jadi petani binaan, Pak Nur. Jadi dikasih surat, ada surat. Jadi CP Arindo ini bekerja sama dengan peneliti yaitu Balit Kabi untuk khusus ubi jalar seperti itu, Pak. Khusus ubi jalar. Benar. Kebetulan pada tangan kontraknya itu pas saya ekspor kedua ke Huanzhou, Cina, dilepas oleh Pak Menteri Tanaman Pangan, Pak Nur. Yasir Limpo, Pak Yasir Limpo, iya. Luar biasa, ya, baik. Kemudian ekspornya terus ya, rutin, Mas Arief ya? Kalau ekspor untuk sementara ini memang kita fokusnya yang olahan, Pak. Jadi dalam bentuk apa itu? Diolah jadi apa? Oke. Ada frozen, ada tepung, ada pasta, dan juga ada kolak instan, Pak. Dan beberapa yang lainnya ada keripik juga. Ada keripik juga. Chip, ya, taro. Oh, taro juga. Oh, ya. Baik. Pasar utamanya kalau itu kemana, Mas Arief ya? Baik, yang utama kalau untuk fresh yang seperti kemarin itu yang banyak ya ke Malaysia, Singapura, Hong Kong, dan Korea dan Jepang, Pak Nur. Cuman kalau olahan itu yang terbanyak ada di Korea dan Jepang. Kalau olahan, nah ini mau merambah ke Eropa karena Eropa sangat sulit ya, kita harus pelan-pelan untuk membina karena orang-orang Eropa maunya yang organik. Ya, betul. Baik. Kemudian kalau dari sisi budidayanya nih sekarang ya, dari sisi budidaya ubi seperti apa itu? Apa hal kritis atau apa yang bisa diceritakan nih kekhasannya berbudidaya ubi jalar, Mas Arief? Baik, jadi ubi jalar ini tanaman yang sangat mudah, Pak, dibanding yang lain, dan modal yang paling minim sebetulnya. Jadi paling kita minimnya berapa, Mas Arief? Paling minimnya. Makanya, oke, kita awali dengan perhitungan tanam ya, Pak Nur. Jadi antara pengolahan lahan, bikin bedengan atau bulutan, terus bibit yang sertifikasi dan yang lainnya, itu sampai panen itu ketemunya 25 juta, Pak Nur. 25 juta per hektar. Per hektar, benar. Oh, sudah termasuk tenaga kerja. Udah termasuk pupuk juga 600 kilo, pupuk, Pak. Termasuk bibit. Semuanya, Pak Nur. Sudah. Semuanya. Ya. Oh. Jadi kalau budidaya ini sebetulnya sangat mudah karena kita sekarang pakai metode mulsa ya, Pak. Jadi gulma, terus kebanyakan air, untuk bakteri mungkin berkurang ya, Pak Nur, karena pakainya mulsa. Jadi mulsanya itu dilubangin kayak cabai gitu, Pak Nur. Oh, mulsa plastik seperti orang nanam cabai ya. Benar. Ya, itu yang 25 juta tadi termasuk sudah pakai mulsa itu ya? Oh, udah Pak Nur. Ya. Berapa lama sampai panen itu, Mas Arief? Jadi maksimal di 4 bulan, Pak Nur. Maksimal 4 bulan. Iya. Kalau kelebihan berarti tanahnya itu kemungkinan di atas 600, Pak Nur. Oh, makin tinggi dia akan lebih panjang ya, istilahnya gitu. Iya, benar, Pak. Kalau lebih rendah, dia akan lebih cepat panen. Ya. Seperti itu. Karena struktur fotosintesisnya itu loh, Pak Nur. Jadi kalau tinggi kan memang agak dingin kan, Pak Nur. Jadi ada hasilnya untuk mati suri atau mungkin bertahan kayak gitu. Tapi kalau panasnya benar, dia cepat panen. Ya. Ada hamanya nggak, Pak? Hama penyakitnya kalau di ubi ini apa musuhnya utamanya? Baik, jadi kemarin saya sempat gandeng sama BPOGIN Bogor ya, Pak Nur. Jadi hamanya itu lanas, Pak Nur. Lanas sama busuk batang. Nah, lanas ini sebetulnya udah bisa diatasi dengan mengambil yang jantan. Jadi pakai serum ya untuk mengambil yang jantan aja. Jadi betina ini nggak ada yang membuahi, akhirnya mungkin kopong ya
telurnya, jadi nggak menetas. Nggak menetas. Oh. Dan kalau metodenya petani, Pak Nur, itu dia pakai sistem lep. Lep itu jadi diairi sampai ke atas gulutan. Jadi batangnya itu sampai kena air. Tapi direndam, lama, direndam ya, digenangi. Digenangi, benar. Jadi telurnya biar nggak bisa menetas juga gitu karena kena air seperti itu, Pak. Oh, tapi harus di lahannya lahan sawah yang ada airnya cukup ya kalau itu. Ya. Ubi ini nggak bisa kebanyakan air, juga nggak boleh kurang air, Pak Nur. Jadi harus pas. Jadi lebih bagusnya itu kalau misalnya di kemarau tapi ada air, Pak Nur, seperti itu. Oh gitu. Kalau kebanyakan hujan juga nggak bagus dia ya? Nggak bagus, dia akan busuk karena di dalam tanah kan kena air terus lama-lama busuk, Pak Nur. Busuk. Oh, bener. Jadi dia nggak suka juga terlalu basah, nggak suka ya? Terlalu basah, bener Pak Nur. Oh, tapi butuh air. Butuh air. Jadi metodenya kalau pas waktu kemarau, dia nggak perlu tinggi gulutannya, sedang aja. Kalau kemarau seperti ini atau mungkin kalau musim hujan itu harus tinggi biar nggak rendam seperti itu. Jadi harus karetnya harus dalam seperti itu, Pak. Ya. Kemudian kalau di musim kemarau dia airnya gimana cara memberikan airnya, disiram atau pakai irigasi atau bagaimana? Biasanya pakai lep juga, cuman maksimal sih minimal 8 kali lep dalam 4 bulan, Pak Nur. Kalau untuk sekali panen itu 8 kali lep. 8 kali. Jadi setiap berapa waktu? Seminggu sekali kira-kira? Seminggu sekali, iya Pak Nur. Sekali di lep berapa lama itu? Sampai 4 bulan, Pak Nur. Jadi ada fase yang mau panen itu ada pengurangan, mungkin 2 minggu sekali baru dilep. Nggak, sekali dilep itu berapa jam itu disurutkan lagi? Oke, jadi dilihat tanahnya, yang penting udah menyerap air ke atas saja, Pak Nur. Jadi nggak sampai benar-benar terendam. Kalau dengan mengandalkan penyiraman aja nggak cukup ya, disiram itu nggak cukup. Nggak cukup, Pak Nur. Kalau untuk penyiraman pakai enggak, artinya kalau ditanamnya di bukan lahan sawah, ya kurang cukup, umpamanya kurang maksimal. Pakai kurang ya, kurang maksimal. Ya. Kurang maksimal ya, jadi memang perlu ini air ya. Air. Kemudian kalau bibitnya yang diambil dari apa biasanya, Mas Arief, yang umumnya digunakan petani? Apakah steknya atau ubinya atau apa? Jadi seperti ini, Pak Nur. Kalau ubi ditanam itu jadi stek. Kalau stek ditanam jadi umbi. Jadi kalau umbi ditanam nggak bisa jadi ubi. Seperti itu, Pak Nur. Kalau begitu. Beda dengan kentang ya. Kalau beda. Benar. Jadi kalau ubi ada steknya ya? Iya, umbi ditanam jadi stek. Dari stek baru ditanam dari umbi. Kalau umbinya ditanam, dia nggak mungkin jadi umbi lagi. Seperti itu. Jadi tanam dulu untuk menghasilkan stek, ya. Benar. Setekan, ya, baru buat setekan. Atau juga bisa juga yang dari setekan ada umbinya dan batangnya juga bisa disetek kembali, bisa itu ya? Bisa. Jadi seperti ini, Pak Nur. Jadi kalau dari indukan itu maksimal itu 5 kali pasca panen. Ya, seperti ini. Kita ngambil di bank bibit misalnya, di F1-nya. Jadi F1 itu ditanam maksimal F5, Pak Nur. Jadi kalau setelah F5 ini udah ada penurunan kualitas, penurunan kuantitas, dan juga kualitasnya juga nggak bagus. Akhirnya menurun, dan hamanya juga terlalu banyak, Pak Nur, kalau sudah 5 kali ke atas itu, Pak Nur. Oh gitu ya. Oke. Kemudian sepanjang pengalaman nih, Mas Arief, dari berbudidaya ubi, apa yang paling berkesan atau ada pengalaman apa yang sulit terlupakan umpamanya? Ada enggak? Baik. Jadi kalau saya sosialisasi itu hitung-hitungan sama petani jagung atau petani padi itu, saya tetap
bisa menang Pak Nur. Jadi hitung-hitungannya kalau 1 hektar itu keluarnya 30 ton, 25 sampai 30 ton misalnya. Dibeli 1.000 itu udah 30 juta Pak Nur misalnya. Kalau dibeli 2.000 berarti kan kurang lebih 60 juta. 60 juta. Sedangkan ada grade yang memang untuk kualitas ekspor nantinya. Nah, seperti ini kalau mau dipilah ya lebih bagus umbi daripada jagung atau padi. Nah, ini untuk mempersamakan nanti jagung, padi dan ubi jalar ini ya kita memang harus mengemas seperti apa mekanisme di lapangan di budidayanya Pak Nur. Jadi sampai kita bikin pulung itu penanaman ubi dalam karung. Ini juga kita udah realisasi, jadi pengennya itu per depan rumah itu ada 3 atau 4 atau 5 karung Pak Nur. Syukur-syukur kalau 10 ya Pak Nur, kalau 10 berarti 1 bulan itu bisa mendapatkan sekitar 600 ribuan Pak Nur untuk hasilnya. 10 karung aja ya? 10 karung, jadi asumsi kita gini Pak Nur, jadi kalau pakai karung itu kan pakai 50 stek atau 50 batang. 50 batang ini kita asumsikan per batang ini keluarnya 1 kilo Pak Nur. Nah, kalau 1 kilo berarti kan ketemunya 50 kilo. Nah, kita nggak ngomong 50 kilo lah, kita ngomongin 30 aja, karena ada yang kecil, ada yang mati, ada yang mungkin kurang produktif gitu Pak Nur. Kalau 30 kilo kali 10 kan berarti 300 kilo Pak Nur. 1 karung? 1 karung 30 kilo. Jadi kalau 10 kan berarti 300 kilo. 300 kilo. Oh, 1 karung kilo. Bisa dapat kalau 30 dibeli, kilo ubi ya. Karena pakai 50 stek Pak Nur. Pakainya 50 stek. Ya. Oh. Karungnya sebesar apa? 50 kilo Pak Nur. Yang untuk pakan ayam itu loh Pak Nur, yang 50 kilo. Ya, karung yang besar. Jadi, jadi takarannya kalau untuk untuk medianya itu 221. Jadi 2 itu sekem bakar yang udah dibakar, jadi arang itu. Terus yang 2 lagi adalah kompos atau pupuk kompos dari hewani. Yang ketiga itu pasir sama tanah biasa, jadi cuma 1 aja, jadi 221. 221. Benar, formulanya itu. Nah, ini semua bisa membuat nantinya Pak Nur. Jadi setiap RT, RW, kalau kesulitan menjual, kita siapkan pabrik untuk menerima dan mengolah, seperti itu. Kita punya kuota. Kita punya kuota itu 550 ton per tahun untuk 1 pabrik Pak Nur. Untuk 1 pabrik 550 ton, hampir 50 ton sebulan lah kira-kira ya. Kurang lebih segitu. Kurang lebih 1 pabrik, ya. Pabrik. Padahal ada berapa pabrik yang bisa disuplai? Ada 4 pabrik Pak. 4 pabrik, Mas. Wah, jadi peluang pasarnya juga bagus ya. Bagus sekali ya, untuk modalnya bagus sekali. Modalnya mudah terjangkau ya. Benar. Akhirnya bagus. Tapi daerah-daerah seperti apa yang ideal untuk ditanami jalan? Patokannya itu 300 mbbl sampai 600 mbbl Pak Nur. Itu yang ideal. 300 sampai 600 ya. Benar. Kalau di atas itu yang sebetulnya nggak masalah dan bagus-bagus saja. Cuman ada penambahan waktu panen. Waktunya lebih panjang. Lebih panjang. Kalau di bawah 300 ada masalah enggak? Di bawah 300 meter? Oke, di bawah 300 akan cepat panen, tapi kurang maksimal kandungan yang dibikin oleh umbi ini kurang maksimal. Bentukan umbinya belum 4 bulan ini ya. Belum optimal ya. Belum optimal. Masih muda Pak Nur, masih tua lah istilahnya. Ya. Kemudian sekarang ini seperti apa sih bisnis ubi jalar di Indonesia nih, Mas Arief? Orang kelihatannya nggak terlalu memandang yang remeh aja nih, tanaman murah gitu ya. Seperti apa Mas Arief? Sebetulnya untuk
pasar ubi jalar ini sangat bagus sih Pak Nur. Jadi ke depan itu memang ini untuk ketahanan pangan juga bagus. Yang terutama sebetulnya orang itu memikirkannya per kilo di harga 1.000 atau 2.000 atau 3.000-nya Pak Nur, bukan berapa banyak yang harus dijual seperti itu. Tapi kalau udah masuk ke dalam penjualan atau mekanisme di dalam umbi, ini sebetulnya akan tertarik dan antusias sebetulnya Pak Nur. Cuman belum masuk aja ke dalam gitu. Kalau udah masuk, wah sangat antusias sebetulnya karena satu untuk budidayanya cukup murah dan hama minim dan pendapatan cukup besar dibanding yang sekian banyak di padi, pupuk dan yang lain itu mending di ubi sebetulnya seperti itu. Nah, kelemahannya di masyarakat itu, di petani itu seperti ini Pak Nur. Kalau menanam sedikit rugi operasional, nunggunya juga rugi, 4 bulan juga sama. Tapi kalau menanam banyak, sebetulnya kan untungnya dinanam banyak Pak Nur. Cuman bingung dia mau menjual kemana. Nah, kita jembatanin itu Pak Nur, seperti itu. Baik. Jadi ada problem petani juga kalau nanam selama ini nggak tahu jualnya kemana gitu. Ya benar, Mas Arif ya, kalau dalam jumlah banyak ya. Benar. Biasanya kan jumlah sedikit aja untuk dijualnya tidak sulit, tapi begitu banyak ya sulit. Nah, mudah-mudahan Mas Arif bisa menjalani ya dengan pasar tadi ya. Benar, Pak Nur. Ya karena sekarang ubi juga sudah masuk ke pasar modern ya dan juga ada pasar ekspor ya. Benar sekali Pak Nur. Nah, kemudian barangkali nih Mas Arif tidak terasa nih waktunya ya, sudah hampir setengah jam. Kira-kira ada pesan untuk teman-teman ini petani milenial sekarang kan luar biasa juga nih teman-teman milenial yang ingin terjun ke dunia pertanian ya, pertanian sebagai bisnis tapi ya. Nah, apa ada pesan-pesan buat mereka nih Mas Arif? Baik Pak Nur. Jadi pesan saya untuk petani-petani milenial yang mau belajar di UBI, sebetulnya udah banyak sekali yang nanya ke kita dari mahasiswa atau mahasiswi yang selama ini kita kumpulkan nanti maunya di bagian apa, penjualan, mekanisme penanaman atau di mananya. Nah ini nanti harus dipilih dulu Pak Nur. Jadi jangan semata-mata semua bisa, itu belum tentu juga. Jadi harus memilih salah satu di budidayanya, di manajemennya, atau di penjualannya atau pasarnya. Nah itu harus dipilih. Kalau semua saya udah lakukan dan itu nggak bisa. Saya harus memilih salah satu. Nah itu ditekuni, insya Allah ke depan ada jalan, ada peluang yang cukup besar untuk ubi jalar Pak Nur. Jadi ubi jalar ini cukup menjanjikan untuk ke depan. Jadi kalau menurut saya jangan pernah takut untuk mencoba untuk pertanian, terutama di ubi jalar. Jadi petani itu nggak harus kotor-kotor dan juga nggak harus terjun ke lapangan. Tapi jadi petani seperti apapun petani itu bisa dilakukan dimanapun. Seperti itu Pak Nur. Ya baik. Ada beberapa kata kunci nih jadi. Ya buat teman-teman milenial nih dari Mas Arif, beberapa kata kunci tadi harus memilih segmen tertentu di tahap awal ya, jangan ingin jadi ahli dari A sampai Z ya, itu tidak bisa ya. Jadi harus pilih mau segmen mana, apakah mau di budidayanya saja ya, apakah mau di pemasarannya ya, atau dari segmen pengolahannya barangkali begitu ya. Nah, jadi salah satu dipilih ya, tidak bisa kita ahli di segala bidang dan tekuni itu ya, kata kunci kedua ditekuni ya, ditekuni sampai tahu ke dalam-dalamnya ya. Nah, baru sampai titik tertentu baru Anda bisa berkembang ya. Nah, dari A sampai Z-nya. Dan mudah-mudahan dengan insight atau dengan wawasan baru ya tentang bisnis ubi jalar yang manisnya bisnis ubi jalar ya. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi ya teman-teman petani milenial dimanapun Anda berada ya. Mudah-mudahan
jadi satu bisnis pertanian yang menjanjikan juga, pasarnya bagus, tidak hanya di dalam negeri sekarang, ya juga untuk ke pasar ekspor, dan itu sudah berjalan. Saya tahu juga permintaannya juga memang banyak dan rutin, ya, dan rutin. Benar. Ya, terima kasih banyak ini Mas Arif sudah terima kasih banyak Pak Nur hadir ya di Nudira Talk, ya, memberikan wawasan bagi teman-teman semua. Jangan lupa ya di like YouTube channel Nudira Learning Center, ya, subscribe, kemudian ikuti terus setiap Selasa malam jam 20, ya. Terima kasih ya. Sampai jumpa Mas Arif, sukses terus, mudah-mudahan tetap sehat ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.